Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu tawabbu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabb wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabb Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhil muhajirin Ahmad bin Isa wal ustadzil a'zam al faqih al muqaddam Muhammad ibn Ali ba'da Syekh Abdul Rahman bin Muhammad al-Saqaf auladihi al-jami' wa ikhwanil jami'. ثم إلى روح صاحب الراتب بقطب الرشاد وغرث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحدث وصوله مغفورا. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد عبد الله بن حسين الطاهر. ثم إلى الشيخ النووي بن عمر الجاوي البتني. ثم إلى الشيخ والديك الهجمة صالح البدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوق بن مرصاد. ثم إلى روح حباب سكينة بنت سيد علي بهر. ثم إلى أرواح من علماء وأهل keluarga besar Jamaah Nurul Amal usulihim wa furu'ihim. Innallahu al-karim ta'ashana ta'ashawun rahmatullahi alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan pengurus Shalah Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa terus melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah hingga isya berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sulamut Taufiq ala mahabbatillah fi mahabbatillah ala tahqiq. Oke, terakhir kita masih membahas tentang murtad yang jenis pertama, yaitu dari sisi akidah atau keyakinan. Nah, terakhir kemarin kita bahas tentang menisbatkan sifat kepada Allah yang padahal Allah tidak boleh memiliki sifat tersebut, seperti tajsim, mengatakan Allah berjasad, berfisik, bertempat layaknya manusia. Kemarin sudah saya singgung lagi, sudah kesekian kali itu saya singgung tentang ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran yang perlu penafsiran dan
penjelasan lebih lanjut gitu ya. Oke. Selanjutnya ini auhalalla muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Auhalalla muharraman bil ijma'i ma'luman min ad-dini bid darurati mimma la yakhfa alaihi kazina wal liwati wal qatli was sariqati wal ghasbi aw harrama halalan kadzalika kal bai'i wan nikahi. Hal yang bisa membuat seseorang murtad secara keyakinan adalah dia menghalalkan yang sudah jelas-jelas haram ya di dalam syariat Islam, dan keharamannya sudah sampai level ijma. Dari ujung barat sampai ujung timur mengatakan ini adalah haram. Dia sendiri yang bilang halal. Maka itu bisa menjadikan dia keluar, khuruj anil millah, keluar dari agama. Kalau ijma ya. Kalau ijma, kalau sudah sepakat seluruhnya nggak ada perbedaan pendapat, dia sendirian yang mengatakan bahwa ini halal. Kayak layaknya daging babi, khamar, dibilang itu halal. Maka itu bisa membuat si mutakallim, orang yang berbicara, menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Wal'iyadzubillah ya. Jadi hati-hati kalau memang sudah ijma, sepakat seluruh ulama ya, maka itu harus dikatakan haram, gak boleh. Bahkan hal itu sudah menjadi ma'luman minad dini bid-darurah, sudah menjadi satu yang maklum di dalam agama ya, dengan pengetahuan yang sangat dasar saja. Orang anak kecil pun tahu, semua orang pun tahu bahwa babi haram, khamr haram, judi haram. Nah, terus kemudian ada yang menghalalkan, termasuk LGBT haram. Ada orang yang menghalalkan atas dasar HAM gitu ya. Maka itu bisa membawa si yang punya pendapat menjadi murtad ya. Seperti di sini kan zina, liwat, membunuh ya, mencuri, ghasab, itu semua hal-hal yang diharamkan sudah dalam agama. Ketika ada yang menghalalkan dan membolehkan, nah itu bisa membuat seseorang menjadi murtad. Na'udzubillah. Hati-hati nih. Zaman sekarang, bahkan sekarang lagi ngetren di anak muda, Bapak Ibu, pasangan sah suami istri punya anak malah dikatai, tapi perempuan yang hamil tanpa suami malah disupport. Tuh, zaman sekarang ya. Jadi ada orang nikah punya anak ya, atau enggak punya anak bahkan dikatai ya. Banyak kan perempuan-perempuan yang enggak punya anak, nikahnya udah lama. Nih saya bilangin, sebenarnya perempuan-perempuan yang sudah lama sudah lama menikah tapi enggak punya anak, sebenarnya enggak perlu minder ya, enggak perlu merasa bahwa dia itu wanita yang kurang. No, lihat Siti Aisyah, emang punya anak Siti Aisyah? Siti Aisyah punya anak? Ini diem antara nggak tahu, romannya nggak tahu nih. Bu, Pak, putra putri Nabi 7 itu cuma dari 2 istri. Satu istri 6, satu istri 1 anaknya. Siapa itu? Tuh kan, diem lagi. Emang beneran nggak tahu ini mah. Putra putri Nabi 7, yang 6 dari Khadijah radhiyallahu anha. 6 tuh. 1 dari Mariatul Qibtiyah, yang Ibrahim.
Jadi putra putri Nabi, putranya 3, putrinya 4. Siapa yang putra? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ini rupanya bapak-bapak kudu disetelin lagu anak-anak Nabi kali ya, kayak anak-anak TK. Kan ada lagunya itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nah itu masa bocah akhlak apa kalah? Putra putri Nabi 7, 3 laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. 4 perempuan, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Tuh. Nah 7 ini 6 dari Khadijah, selain 1 dari Mariatul Qibtiyah, yang Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. Nah berarti dari Siti Aisyah dapat anak gak? Tapi Siti Aisyah lihat tuh, menjadi istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siti Aisyah perempuan mulia, bahkan julukannya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Bahkan Siti Aisyah dibebaskan langsung tuduhannya ya oleh Allah. Ketika, ayo kasusnya apa itu kasusnya? Siti Aisyah kasusnya apa? Yang apa namanya, tuduhan yang diarahkan kepada beliau itu apa? Cerita tentang apa? Nah, Siti Aisyah diisukan bahwa beliau bermain belakang dari Nabi. Jadi kan ceritanya begini, Pak Bu. Siti Aisyah ketika nikah sama Nabi usianya berapa? 9 tahun. Akadnya, tapi Nabi mengumpuli Siti Aisyah baru kumpul saat Siti Aisyah sudah sekitar 14-15an tahun. Nah Siti Aisyah berarti kan masih kecil. Nah ini Bu, Pak, naik tandu, tapi bukan karena sakit, memang alat transportasinya dulu yang pakai tira, yang buat kerajaan orang. Lagi istirahat, Siti Aisyah pipis. Nah begitu udah balik pipis, masuk ke dalam tandu, udah siap mau berangkat, Siti Aisyah kehilangan kalungnya. Tugas kendaraannya Aisyah posisinya dia, jadi nggak terlalu berasa perbedaannya antara ada atau, paham ya maksudnya ya. Jadi ada alasannya kenapa kok rombongan ninggalin Siti Aisyah, bukan karena sengaja, nggak berasa karena Siti Aisyah masih kecil. Overload. Nah di tengah Siti Aisyah kebingungan karena ketinggalan rombongan, Siti Aisyah diberi tumpangan. Ada sahabat yang lewat namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini ngasih tumpangan. Masa iya ada istri Nabi ketinggalan rombongan di tengah jalan ditinggalin, posisi berdua-duaan. Sofwan bin Mu'attal pun nggak boncengin posisinya, turun dia dari tunggangannya, yang naik. Nah, sama Sofwan bin Mu'attal diapain? Dituntun tunggangannya. Nah, sampai berita ini ke seorang munafik. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini juga yang nantinya ngaku jadi nabi palsu nih. Nah Abdullah inilah seorang munafik yang kemudian menyebarkan isu hoax bahwa Siti Aisyah selingkuh. Hancur hati Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi percaya Pak, bukan Nabi percaya. Nabi cuman ya namanya manusia, ada keraguan ya. Bayangin itu Siti Aisyah di posisi terpojok. Suaminya ragu, bahkan pulang ngadu sama bapaknya Abu Bakar Siddiq. Bapaknya juga ragu karena belum ada jawaban dari Nabi, nggak berani komentar bapaknya. Ibunya juga ragu. Akhirnya di tengah-tengah terpojoknya Siti Aisyah
yang bebasin langsung Allah. Ini menunjukkan derajat sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nur surat 24 ayat 11. Tuh, ini tentang hadis satu ifk. Ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Sih itu tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu siapa? Aisyah. Ya. Jadi dan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi Siti Aisyah sampai kemudian diabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an, dibaca sampai hari kiamat. Jadi Siti Aisyah itu wanita mulia. Ya. Jadi jangan berkecil hati bagi perempuan-perempuan yang tidak punya keturunan. Siti Aisyah pun tidak diberikan keturunan oleh Allah. Berarti ada cara lain Allah menginginkan Anda menjadi wanita mulia di sisinya. Kalau Siti Aisyah lewat ilmu, karena beliau kan akhirnya banyak meriwayatkan hadis. Jadi waktunya, ya mungkin kenapa hikmahnya Allah nggak kasih anak ke Siti Aisyah, karena waktunya Allah pengen Siti Aisyah mengabdi kepada Nabi lewat jalur ilmu. Jadi Nabi hadis-hadisnya itu dicatetin, dihafalin. Bayangin ya, gimana cara Nabi berkumpul sama istri? Kan gak mungkin Abu Hurairah yang riwayatin, betul kan? Bagaimana Nabi, mohon maaf, pernah mandi bersama dengan istrinya? Berarti sama siapa? Siti Aisyah. Bagaimana Nabi ketika minum sengaja dicari bekas mulutnya Aisyah? Itu siapa yang riwayatin? Tuh Pak, Nabi romantis Pak. Jadi Nabi sengaja nyari mana bekas bibirnya Aisyah itu sebelah mana? Disitulah Nabi minum, sengaja dicari. Siti Fatimah juga dicintai oleh Sayyidina Ali sebegitu dalam, sampai Sayyidina Ali pernah bikin bait syair untuk kayu siwak. Saya agak lupa sedikit itunya, kalau nggak salah apa namanya, pokoknya Sayyidina Ali saking cintanya kepada Siti Fatimah putri Nabi itu sampai Sayyidina Ali cemburu sama kayu siwak yang dipakai Sayyidah Fatimah. Apa kata Sayyidina Ali? Ternyata ada sesuatu yang menyentuh bibirnya Fatimah selain bibirku, kata Sayyidina Ali. Maksudnya siapa? Kayu siwak. Sayyidina Ali cemburu sama siwaknya Sayyidah Fatimah. Coba, ini orang laki, bininya keluar kagak pakai baju tertutup, rumahnya adem ayem aja, kagak ada cemburu-cemburunya. Itu namanya dayuth, kata Nabi. Orang laki kagak ada rasa cemburu ketika istrinya nggak pakai nutup aurat, keluar ngobrol sama laki, nggak ada rasa cemburu, nggak ada ghirah. Itu namanya dayuth. Orang yang dayuth, kata Nabi, la yashub raihatal jannah, nggak nyium bau surga. Karena apa? Nggak ada rasa ghirah, nggak ada rasa cemburu kepada istrinya terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, maka ibu-ibu beruntung kalau suaminya posesif. Berarti itu tanda sayang, tanda cinta. Ya, di luar sana banyak suami yang bahkan menjual dalam tanda petik tubuh istrinya demi konten. Bukan untuk zina misalnya, cuma sekedar buat konten, disuruh joget-joget segala macam, bikin konten dapat. Itu kan namanya menjual dalam tanda petik istrinya. Ya, dan enjoy aja lagi. Karena menghasilkan apa? Uang, cuan. Jadi jangan ya menghalalkan yang jelas-jelas Allah sudah haramkan. Yang mujma' alaih, yang disepakati. Kalau nggak disepakati nggak sampai murtad Pak. Contoh masalah rokok. Ya hari kiamat agak kelar itu masalah rokok. Bener nggak? Yang bilang haram, yang monggo bilang haram, yang bilang makruh nggak sampai ke derajat haram, ya udah. Jangan yang ngomong haram bilang murtad lu. Ngapa rokok kan haram, lu bilang halal, nggak boleh. Nah, ini masalahnya khilafiyah, bukan sesuatu yang mujmal. Walaupun saya nggak ngerokok, ya, saya tidak menyalahkan orang yang mengatakan rokok tidak
haram atau sampai makruh saja silakan, tapi jangan di depan umum. Kalau di depan umum bisa jadi haram, bukan haram karena andanya yang nyeruput, ada orang lain yang terganggu di fasilitas umum, di di fasilitas kayak stasiun, bandara segala macam. Makanya kan dulu sempat ada perdanya kan, ada larangan segala macam. Ya, nah itu tidak mujma' alaih. Maka orang yang berbeda pandangan karena ini masalah khilafiyah ya tidak sampai dikatakan murtad. Yang mujma' alaih aja yang disepakati, zina, liwat, LGBT, membunuh, ya kemudian mencuri dan lain sebagainya itu tetap haram. Walaupun kasus mencurinya misalnya kayak Robin Hood. Tahu Robin Hood, Pak? Ada orang korupsi, uangnya, rumahnya kita curi. Nah, yang mencuri tetap melakukan salah. Tetap salah. Kalau salah kita tetap bilang salah. Itu kan Robin Hood cuma film ya. Memang ada aslinya begitu. Kalau udah mengambil mau tujuh masuk kantong sendiri juga, Pak. Ya, jarang ada yang lain. Jadi tetap salah. Kalau salah tetap bilang salah. Atau haram halalan, atau sebaliknya mengharamkan yang nih, terutama masalah bank konvensional ya. Bunga, tahu bunga? Sebut saja namanya bunga. Itu mah biasanya di bursa ya. Bunga bank. Itu riba atau bukan? Nah, yang disepakati ulama riba itu haram. Riba haram. Tapi apakah bunga di bank konvensional itu bentuk riba yang diharamkan? Ulama pecah. Ada bentuk riba. Mereka menganalogikan ini, ada nasabah. Tapi memang ada juga yang bilang strict, pokoknya riba, Ustaz. Yang bilang riba ntar saya ini dulu. Ini yang bilang tidak riba, nasabah datang ke bank. Itu bawa duit buat apa, Pak? Buat diapain? Tabungan. Tabung alias simpan. Betul kan? Sama bank uangnya diapain? Dikelola. Oke. Nah, nanti setiap bulannya ternyata ada lebihan nih. Bunganya masuk, tapi kayaknya bunga kecil banget ya. Kecil. Ini kalau pajak tuh gede. Kalau bunga, jamaah saya pada ngomong, saya punya uang 1M 2M paling cuma puluhan ribu bunganya. Puluhan ribu uangnya 1M 2M juga katanya gitu ya. Di beberapa bank memang ada yang tinggi, deposito iya tinggi gitu. Tapi kalau nabung biasa itu kan relatif kecil. Nah, maka yang bilang bunga bank itu adalah riba, mereka menganggap nasabah ini sebagai orang yang memberikan hutang kepada bank. Dianggapnya begitu. Nah, maka bank mengelola dana yang diberikan oleh nasabah sebagai hutangan. Nah, ketika hutang diberikan kemudian pengembaliannya ada lebihan, maka itu riba. Nah, itu pondasinya berangkatnya dari situ. Makanya bunga bank haram. Yang mengatakan haram. Yang mengatakan tidak haram, lah kan nasabah tadi datang bukan dasar niatnya pengen ngutangin bang, duitnya banyakan bang. Dia pengen nyimpen, pengen cari aman. 3 bulan kagak dipakai, loh, kagak aman juga jadinya. Emang anomali ya, kontraproduktif semua nih kebijakan. Nah, maka dia bukan memberi hutang ke bank. Bank itu kemudian memberikan bunga itu sebagai tanda terima kasih uangnya bisa dikelola selama dalam masa penyimpanan. Itu pendapat kedua. Pendapat yang paling aman, ada yang ketiga. Udah, kalau mau pakai bank konvensional, pakai dengan niat untuk mengambil fasilitasnya aja. Karena kan sekarang bank-bank syariah fasilitasnya belum secanggih bank-bank konvensional kan. Nah, nanti bunganya tinggal dilihat per bulan berapa, ambil, keluarin, ya, arahkan ke sosial buat fakir miskin. Kan ada tuh rekening koran. Kalau pakai mobile banking kan bisa di-download sekarang e-statement namanya. Tinggal dilihat bunganya berapa, sekian 10.000, ambil, keluarin buat amal. Nah, jadi nggak diambil sama sekali. Atau kalau cara paling aman lagi, ya udah sekalian aja pakai bank
Syariah. Kalau bank syariah akadnya jelas, wadiah berarti nasabah nitip, wadiah tuh nitip, makanya nggak ada bagi hasil. Kalau akad yang kedua namanya mudharabah. Nah ini namanya mudharabah, si nasabah diposisikan sebagai orang yang memberikan modal, maka nanti ada bagi hasil. Cuman di situ bedanya di akad, dia paling aman sudah pakai syariah. Cuma kalau misalkan ada Ustaz di daerah saya syariat belum begitu Pak, banyak fasilitasnya, ini mengganggu cash flow dari bisnis saya. Yang paling maju dan banyak fasilitasnya adalah konvensional, ya pakai. Cuma tadi pakai alternatif ya, bunganya jangan dipakai, dikeluarin setiap bulan berapa nobelnya, dicek rekening korannya, e-statementnya, dialihkan untuk sosial. Jadi kita benar-benar hanya untuk pakai apanya, fasilitasnya, kan gitu ya. Jadi juga jangan tiba-tiba orang yang kerja di bank konvensional haram, masuk neraka, semuanya begini begitu, kayaknya kurang bijak ya. Kesian yang pada kerja di bank konvensional bingung mau keluar, belum ada gantinya, yang lain aja pada di PHK. Tokopedia bentar lagi mau PHK katanya Pak, ya kan? Tapi giliran kerja di situ dibilang masuknya ke neraka. Betul kan? Udah dibilang masuk neraka, diculik, dibunuh lagi matinya. Kasus yang di Cempaka Putih, kepala cabang konvensional kan, itu bank konvensional, BRI konvensional kan, padahal dia pengen mengungkap apa? Konon kabarnya fiktif ya. Ini yang fiktif apa? Transaksi fiktif senilai berapa? 13 apa? Orang baik di Indonesia itu rada susah Pak. Iya, ancamannya bahaya. Nah itu dia. Tapi tetap ulama bilang riba haram, gitu Pak. Beda ini. Jadi saya mau nyambung ke sini. Riba haram, nggak boleh ibu bilang, bapak ibu bilang riba halal, nggak boleh. Bisa murtad. Cuman masalah turunannya, masalah bunga bank itu kan fikih nawazil, namanya fikih kontem yang di zaman Nabi belum ada, gitu loh. Maka perlu perancangan dan perumusan masalah. Nah dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ribanya haram, titik, kagak pakai koma. Cuman apakah bunga bank itu masuk dalam kategori riba yang diharamkan atau bukan, masih ada perbedaan. Ya kalau Anda mengatakan haram, ya sudah haram, Anda tinggal beralih ke bank, selesai. Tapi kurang bijak juga kalau kita semuanya mengatakan semua yang di bank konvensional masuk neraka. Waduh, udah kayak panitia alam akhirat kita rumahnya. Nggak perlu ya, nggak bijak ya, kurang bijak begitu kalimatnya. Dah. Atau menghalalkan yang mengharamkan yang Allah halalkan. Contoh, ini dulu nih surat An-Nahl dalilnya Bapak Ibu, surat An-Nahl surat 16 ayat 116. Nih dalilnya, menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haram. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, padahal yang Anda bilang halal itu haram, yang Anda bilang haram padahal. Jangan litaftaru 'alallahil kadzib, untuk mengada-ngadakan kebohongan. Nih, camkan kalimat saya. Cuma kalau udah perut ada kosong susah emang. Soalnya muter-muter nih kalimat. Kalimatnya muter-muter. Menghalalkan yang Allah haramkan. Kayak daging babi dibilang halal, berarti menghalalkan yang Allah itu sama dosanya, sama besarnya dosanya dengan mengharamkan yang Allah halalkan. Padahal halal, tapi Anda bilang haram. Contohnya apa? Poligami. Halal apa haram Bu? Bapak-bapak nggak usah tanya, nggak usah jawab. Saya nanya ibu, bapak-bapak sih nggak usah pakai ditanya, udah paling semangat. Enggak, kita ini perlu hukum Bu masalahnya. Jangan sampai kebencian ibu
kaum wanita terhadap banyaknya oknum praktik poligami yang tidak adil, sampai kemudian Anda para kaum wanita, para istri mengatakan poligami haram. Ya, tidak boleh. Karena sejatinya Anda berarti sedang mengharamkan yang Allah halalkan. Tidak boleh begitu. Walaupun ya memang banyak oknum, saya tidak menafikan, yang KDRT, yang tidak adil, yang segala macam, gitu kan? Nah, jadi jangan sampai kemudian mengatakan itu haram. Karena yang menghalalkan siapa? Allah. Gitu. Bapak-bapak jangan nyengar-nyengir dulu. Dibelain senang banget. Kan ayatnya di dalam surat An-Nisa itu jangan berhenti fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha, nikahilah wanita yang kamu senangi 2, 3 atau bapak-bapak stopnya sampai situ sih, curang. Ya Bu ya. Kan ayatnya ada lanjutannya ya Bu. Lah iya, jangan dicetop di situ. Allah bilang kalau fa'in khiftum nih, surat An-Nisa itu surat 4 ayat 3. Fa'in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kamu tidak akan mampu, tidak merasa mampu untuk berbuat adil, khawatir, ada kekhawatiran gak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka nikahilah cukup. Itu perintah Allah juga Pak. Jangan berhenti sampai warubah doang. Itu namanya Anda mengeksploitasi ayat, mempolitisasi ayat sesuai kepentingan pribadi gitu. Tapi ibu juga jangan pernah ngomong poligami haram. Adil kan saya kan? Saya nggak bilang siapa Bu. Tenang aja. Bapak-bapak jangan stop sampai warubah. Ibu-ibu nggak boleh mengatakan poligami haram. Berarti Anda kalau kayak gitu mengharamkan yang Allah halalkan. Bapak-bapak jangan stop di sini, lihat, jangan main modal berani doang, jangan berapa nafsu doang, lihat ke depannya, visioner. Atau aja pala udah bontak Pak, apalagi 3 udah cukup satu begitu. Tapi ibu-ibu jangan pernah bilang, oh pokoknya poligami nggak boleh Ustaz, haram. Anda berarti mengharamkan yang Allah halalkan, bisa murtad, naudzubillah. Betul? Paham ya? Dan yang paling aman gimana Bu? Saya kasih ajar ini, Ustaz, poligami halal, boleh, asal jangan suami saya. Itu. Jadi itu contoh saja. Ya, jadi sama dosanya, menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan, itu sama dosanya, sama besar dosanya. Itu tadi dalilnya surat An-Nahl surat berapa tadi? 16 ayat 116. Ngapalinya gampang tuh. Surat 16 ayat 116. Alhamdulillah. Jadi jangan mengatakan ya ini halal, ini haram untuk membuat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dan besar dosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Makanya gini Bapak Ibu. Ketika ada orang berbuat dosa kayak minum khamar nih. Ditanya, "Lu ngapa masih minum khamar?" Lah emang apa? Kan pakai duit gua. Yang mabok juga gua. Terus lagi pula menurut gua mah minum khamar kagak dosa, kagak haram, boleh-boleh aja. Kalau sampai dia punya keyakinan begitu, udah berubah. Orang yang begitu susah dapat hidayahnya. Bahkan Allah yang akan campakkan dia. Dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 146 ya. Ini Allah bilang sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Salah satu penafsiran sombong di situ adalah orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Seenaknya buat aturan, ini dibilang halal padahal haram, ini dibilang haram padahal
halal. Itu salah satunya. Nah, orang yang begitu Pak, maksiatnya didasari dengan kesombongan, tidak mau tunduk dan patuh terhadap aturan Allah, Allah yang akan palingkan. Jadi apa? Jangankan hidayah Pak, mikir aja udah nggak bisa nih orang, udah ditutup sama Allah. Jadi Allah yang palingkan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah bilang, kullu maksiatin, ya Imam Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin, setiap maksiat, nasya'at an kibrin, yang berangkat dari kesombongan maksiat itu, la yurja ghufranuha, tidak ada harapan untuk diampuni. Kalau maksiatnya berangkat dari kesombongan. Apa maksudnya kesombongan? Itu tadi, nggak mau tunduk, nggak mau patuh sama aturan Allah. Bahkan dia berani mengubah aturan Allah yang haram dibilang halal atau sebaliknya. Itu benaran, namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itu sombong juga. Jadi batrul haq, menolak kebenaran, termasuk merubah aturan Allah. Itu namanya batrul haq. Tuh. Nah, itu akan dipalingkan oleh Allah Pak, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah. Dia nggak bisa mikir bahwa ini adalah penciptaan Allah, Allah Maha Kuasa. Maka dikata Sufyan Ats-Tsauri, la yurja ghufranuha. Orang yang semacam itu tidak diharapkan ampunannya. Dia tidak ada harapan. Tapi kullu maksiatin, setiap maksiat, nasya'at an syahwatin, setiap maksiat yang berangkat dari syahwat. Tanya, lu nggak mampu, lu tahu kan mabuk haram itu, tapi lu belum bisa ini, masih terus kegoda, tak berhenti. Haram, dia masih meyakini itu, tapi syahwatnya, nafsunya masih lebih besar daripada ketakwaan dan imannya. Nah, itu kata Sufyan Ats-Tsauri, yurja ghufranuha, suatu saat dia akan mendapatkan ampunan dan hidayah. Kenapa? Karena dari maksiat dia bukan berangkat dari kesombongan. Dia tidak menolak kebenaran, dia mengatakan yang benar tetap benar, yang salah. Cuman jangan difahami kalimat saya, oh kalau gitu nggak apa-apa maksiat Ustaz. Yang penting kita ngakuin kalau itu salah, ya nggak begitu konsepnya. Anda yang sudah tidak maksiat ya jangan kemudian jadi terjun ke maksiat. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi jangan pernah menolak kebenaran. Apa yang Allah katakan sudah firm, ya, tidak boleh dikatakan dirubah-rubah, ini halal, ini haram, dan seterusnya. Ya seperti nikah itu halal, nggak boleh dibilang haram. Kan kemarin sempat ada campaign yang ramai itu ya, campaign untuk tidak menikah. Kalau kamu bisa bahagia sendiri, kenapa mesti menikah? Malah yang ada nikah bikin ribet, begitu katanya. Iya, jadi kalau Anda wanita karir, sudah bisa berpenghasilan sendiri, gaji Anda 2 digit, nggak usah nikah. Ada campaign begitu. Makanya kan hadis-hadis yang dibaca di muqaddimah nikah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci terhadap jalan hidup, menolak jalan hidup Nabi, nah itu bisa masuk dalam kategori bukan golongan Nabi, bukan orang yang tidak menikah karena nggak dapat jodoh gitu ya. Para ulama banyak yang sampai wafat itu nggak menikah. Imam Ibnu Taimiyah jomblo sampai wafat. Ya, Imam Nawawi ya itu jomblo sampai wafat. Banyak imam-imam yang alim soleh. Kenapa? Hidupnya udah mereka wakafkan untuk Allah. Jadi nggak ada waktu. Imam Syafi'i nikah, tapi Imam Syafi'i nikah malamnya lupa kalau beliau udah nikah. Paham? Ini siang nikah nih, malamnya lupa, beliau balik lagi ke kamar ngarang kitab lagi, belajar lagi. Lupa kalau beliau udah punya istri. Saking enak dan nikmatnya bergelut dengan ilmu Allah, ngarang kitab, mutola'ah, belajar. Subhanallah, emang laki-laki kan suka gitu, suka lupa. Ada tuh kasus orang lagi pulang kampung ngisi bensin, main berangkat aja, lupa bininya ditinggalin di pom bensin. Padahal udah puluhan tahun nikah lah. Roman udah ada kejadian kayak begitu, sampai kiamat diungkit terus itu tak. Diungkit terus sama bininya gitu. Jadi ya udah nikah itu halal Pak. Cuman jangan kayak kasus yang di Gresik tuh, yang ada orang kawin perempuannya pakai cadar, nggak taunya laki Pak. Gimana itu? Barusan ini, belum lama itu beritanya.
Ya Allahu Akbar, ada-ada aja ya. Ya Allah, itu ketahuannya sama itu, sama muaknya, tahu muak, make up artisnya sama yang tukang dandaninnya. Kok ini mungkin kelihatan kali ada jakunnya gitu ya. Soalnya pakai cadar ini. Perempuannya apa sih modus ininya nih? Yang dia pakai cadar, mempelai wanita bercadar, ternyata pria. Itu ya Allah sampai nggak tahu modusnya apa, pengen meres ini dan ini orang ini. Barusan ini tuh ternyata berbrewok dia Pak. Pakai cadar putih, ya nggak taunya tangannya buluan brewok. Lah itu beritanya baru tuh 14 Agustus kemarin 2020. Pertanyaan saya tuh kok calon lakinya kagak ini apa? Kan ketika khitbah, yang pentingnya belajar agama nih. Ketika khitbah itu boleh dari pihak cowok yang berjenis kelamin perempuan untuk melihat calon mempelai wanita. Itu diperbolehkan, diizinkan ketika khitbah. Bukan calon suaminya yang lihat, keluarga dari calon suami yang sama-sama berjenis kelamin perempuan. Apa ibunya, apa kakak perempuannya, liatin. Ya buka cadarnya, buka rambutnya, takutnya botak kan. Buka kerudungnya boleh kan, sesama perempuan itu boleh ketika khitbah untuk memastikan supaya nggak kayak begini kan beli kucing. Iya ya manusia akhir zaman ya Pak ya, akhir zaman. Untungnya sih ketahuan ya, coba kalau nggak ketahuan malah pertama bagaimana itu. Ya Allahu Akbar, manusia ya. Manusia zaman sekarang udah pada gila. Dah. Ini ada pertanyaan di WA, Ustadz, kalau menerima pendapatan halal dari tempat maksiat. Menerima pendapatan halal dari tempat maksiat. Gimana tuh? Kalau sini contohnya tugas kebersihan di diskotik. Apakah pendapatannya halal? Saya nggak bisa berani halal. Minimal subhan. Iya, karena ada kaidah membantu maksiat itu juga maksiat kaidahnya. Nah, kalau kita ngebantu supaya itu tempat bersih, orang maksiat makin nyaman gara-gara kita bersihin. Jadi kita ngebantuin dia buat maksiat. Saya nggak berani bilang halal, saya nggak berani bilang haram, tapi minimal banget itu syubhat, cenderung menuju haram. Jadi kalau bisa cari tempat kerja yang lain, kan itu sudah jelas-jelas haram semua, isinya minuman, ikhtilat perempuan dan laki-laki, ya tempat mengumbar aurat. Mendingan kalau bisa cari tempat yang lain, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu terima kasih. Mudah-mudahan Allah meneguhkan iman Islam kita. Allah bisa memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa terus menegakkan syariat Allah dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fa'alaika ya. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ya bin Abi Talib.
Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amilin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.